Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Pemirsa, sebuah penghargaan bergengsi kembali digelar sebagai bentuk apresiasi atas karya putra-putri terbaik bangsa. Penghargaan Ahmad Bakri kini telah memasuki tahun ke-21 dengan mengapresiasi 5 tokoh atas kontribusi luar biasa mereka di bidang ilmu, seni, budaya, dan juga kemanusiaan. Di tahun ke-21 penyelenggaraannya, penghargaan Ahmad Bakri kembali menghadirkan pembaharuan dan penyeleksian ketat. Sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata untuk kemajuan bangsa, ajang tahunan ini diinisiasi oleh keluarga Bakri melalui Bakri untuk Negeri bersama Universitas Bakri, Freedom Institute, dan Viva Group. Ketua Umum Panitia Penyelenggara Anindita Anistia Bakri menyebut, penghargaan ini merupakan komitmen terhadap bidang-bidang yang memiliki dampak nyata. Dewan Juri Penghargaan yang diketuai oleh Rektor Universitas Bakri, Profesor Sofia W. Alisyapana, memilih 5 tokoh dengan dedikasi yang mampu memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas. Di bidang pemikiran sosial, penghargaan diberikan kepada Muhammad Syatib Basri, seorang ekonom yang berperan penting dalam kebijakan fiskal Indonesia. Di bidang seni dan budaya, penghargaan diberikan kepada Maestro Iwan Fals yang karya-karya liriknya menjadi suara publik dan menginspirasi lintas generasi. Di bidang sains dan teknologi, penghargaan diberikan kepada Adi Rahman Adiwoso, pelopor teknologi satelit nasional yang menghubungkan masyarakat di penjuru Indonesia. Di bidang kesehatan, penghargaan diberikan kepada Profesor Chandra Yoga Aditama yang berkontribusi besar dalam meningkatkan literasi kesehatan di masa pandemi. Dan terakhir, di bidang penghargaan khusus Lifetime Achievement kepada Profesor Saparina Sadli, seorang pejuang hak asasi manusia dan gender yang juga merupakan Ketua Komnas Perempuan pertama. Malam puncak penganugerahan penghargaan Ahmad Bakri 21 akan digelar pada Rabu tanggal 27 Agustus di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Malam penganugerahan ini juga dapat disaksikan masyarakat luas melalui layar TV One pada Sabtu 31 Agustus 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Naufan Zam, Fatima Alpar, TV One mengabarkan. Ajang penghargaan Ahmad Bakri yang sudah masuk di tahun ke-21 akan diselenggarakan pada tanggal 27 Agustus 2025 mendatang. Seperti apa kemudian persiapan dan seperti apa proses pemilihan penerima penghargaan? Di studio kami sudah bersama dengan Ibu Anindita Anistia Bakri yang juga selaku Ketua Umum Penghargaan Ahmad Bakri ke-21. Halo Bu Dita. Halo Lia, halo. Dan juga bersama dengan kami hadir ada Profesor Sofia Alisyapana yang merupakan Dewan Juri Penghargaan Ahmad Bakri. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Oke, mungkin kita akan ke Ibu Dita terlebih dahulu. Bu Dita, kan tahun ini penghargaan Ahmad Bakri masuk ke 21 ya Bu, yang sudah diselenggarakan. Kemudian apa sebetulnya filosofi dan juga tujuan dari PAB ini sehingga masih bisa konsisten? Jadi filosofi dari penghargaan Ahmad Bakri ini datang dari warisan semangat orang tua, kakek, dan juga founder Bakri Group, Haji Ahmad Bakri, almarhum Haji Ahmad Bakri. Beliau, jadi penghargaan ini kami dedikasikan untuk beliau atas kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Beliau waktu itu hanya lulusan sekolah dasar pada waktu zaman Belanda, tapi semangatnya luar biasa. Beliau sangat senang membaca, belajar secara otodidak, dan memulai karir dengan berjualan hasil bumi, rempah-rempah, lada, dan kemudian mendirikan CV Bakri Brothers yang akhirnya menjadi cikal bakal Bakri Group saat ini. Dan semangat beliau itu kami tuangkan ke dalam filosofi Trimatra Bakri, yaitu keindonesiaan, kemanfaatan, dan kebersamaan. Nah, itulah menjadi landasan kami kenapa filosofi penghargaan Ahmad Bakri, dan bisa jadi konsisten karena itu amanah kepada keluarga dan Bakri Group, dan juga karena bidang-bidang yang dilakukan, yang dipilih oleh penghargaan Ahmad Bakri ini tidak terpengaruh tren, yaitu ilmu pengetahuan, kemudian sains,
pemikiran sosial. Jadi tidak terkenal tren dan selalu relevan. Itu salah satunya kenapa. Dan juga salah satunya juga karena penjuriannya juga dilakukan oleh pihak independen ya, bukan dari penyelenggara. Itu juga salah satu. Tapi kita juga pengen tahu sebenarnya apa yang membuat seseorang secara pribadi maupun organisasi ini menerima penghargaan dari Ahmad Bakri, Bu Dita? Ya, tentunya putra-putri terbaik bangsa bisa individu, tim, atau kelompok yang mereka sudah berprestasi, mempunyai kontribusi nyata, pemikiran dan karya yang signifikan, dan tentunya tadi juga memiliki filosofi Trimatra Bakri. Jadi ada keindonesiaannya, ada dengan identitas bangsa, juga kebersamaan, bahwa itu bukan hanya untuk diri sendiri dan bisa menjadi role model dan teladan yang lain, dan juga kemanfaatan. Jadi harus bermanfaat bagi masyarakat bangsa Indonesia. Oke, artinya harus bermanfaat untuk semuanya ya, Bu Dita ya. Tapi Bu Dita, begini, bagaimana sebetulnya penghargaan ini dapat juga meningkatkan kesadaran, kemudian juga apresiasi dari masyarakat, terutama terhadap karya dan juga kontribusi di dalam bidangnya masing-masing? Jadi dengan konsisten memberikan ruang apresiasi kepada para putra-putri terbaik bangsa, ini bisa memperlihatkan kepada masyarakat, generasi penerus, bahwa pertama ada banyak bidang-bidang lain yang mungkin tidak seksi untuk dan tidak menarik, atau bukan tidak menarik, tidak seksi, jarang dibicarakan, jarang dilirik orang, tapi ternyata sangat berdampak besar bagi kemanusiaan dan masyarakat. Dan dengan melihat bahwa pemenang-pemenang itu bisa menjadi teladan, sehingga para penerus bisa bermimpi besar bahwa untuk berkarya di bidang apapun, walaupun itu memang tadi saya bilang tidak populer, dan mereka berani karena ada tempat apresiasi untuk itu sih dari kami. Ada proses atau tempat apresiasi begitu. Tapi kita juga pengen tahu, mungkin Prof. Sofia bisa jabarkan ini, gimana kemudian proses seleksi yang dilakukan untuk mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri Award ke-21 ini? Baik, terima kasih. Jadi proses seleksinya itu memang secara ketat, kemudian juga profesional dan juga independen ya. Jadi kami ini sudah bekerja selama 4 bulan lebih, dan juga kami ini tim juri ini terdiri dari berbagai pakar, tokoh dari lintas bidang ilmu, sehingga memang kalau kita lihat dengan berbagai lintas ilmu itu dan lintas kompetensinya masing-masing bidang dari para juri itu, tentunya nanti akan menghasilkan calon-calon penerima penghargaan Ahmad Bakri. Jadi kami mempelajari hasil karyanya, kemudian kami juga berdiskusi, kami memiliki long list banyak sekali, kemudian juga kami berdiskusi dengan mempelajari semua karya-karyanya, dampak sosialnya, bahwa karya itu harus memberikan dampak bagi masyarakat secara luas. Nah, kemudian dari long list itu kami menyusun short list. Nah, dari short list itu kemudian kami tetapkan oleh Dewan Juri yang sebenarnya terdiri dari 7 Dewan Juri, kemudian kami tetapkan penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 ini. Oke, ya. Prof. Sofia, tapi kriteria yang digunakan untuk menentukan penghargaan ini penerimanya seperti apa, Prof? Ya, jadi kami sebenarnya ada kriteria, yaitu terutama integritas, kemudian prestasi, kemudian pengaruh, kemudian juga terhadap konsistensi, dan juga untuk satu lagi konsistensi, dan yang satu lagi adalah relevansi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dita, jadi harus relevansi juga dengan Trimatra Bakri. Jadi hasil karyanya itu memang harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, jadi berdasarkan kelima kriteria utama itu, kami juga melihat bagaimana dampak sosialnya dari jadi seorang penerima penghargaan Ahmad Bakri itu tentunya tidak harus untuk dirinya sendiri, tapi harus bermanfaat bagi seluruh Indonesia. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kemudian kontribusi dari penerima penghargaan Ahmad Bakri ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang bersama dengan Bu Dita dan juga Prof. Sofia.